kita selanjutnya. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Majeng bebaso Palembang. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan Dumin dulu beras beras di jero di dalam pedagangan. tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang. Persembahan Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan untuk di Sriwijaya siang kali ini kita akan lanjutkan kembali di program Loka Kita, obrolan UMKM yang akan berlangsung sampai tuntas kayak di jam 12 siang nyoy ya. Dan untuk di edisi kali ini Selasa tanggal 27 Mei 2025, ini kita sudah kedatangan bersama dengan ownernya langsung nih, dari owner Orchid Bakery ya, bersama dengan ada Bang Rapik Habibi. Kita sapa, selamat siang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ini tentunya kalau lihat dari Instagramnya, ada juga melihat tampilan foto yang ada di player acara kita, ini kayak kue nastar gitu ya Bang ya? Betul, kita spesialisnya di kue kering premium. Kue kering Iya, premium, betul. waduh, artinya bahannya memang premium juga ya. Of course. Oke, baik, sebelum kita ke sana, di mana topik kita ini mengenai kue dan juga cerita bisnis dari Orchid Bakery, yang tentunya juga manca bicara dulur-dulur. Kita akan ngobrol banyak juga bersama Bang Rapik Nyoy ya. Siap. Sebelumnya kita pengen kenalan dulu bersama Orchid Bakery ini. Siap. Bisnis ini sudah dijalankan sudah berapa lama nih Bang? Alhamdulillah ini masuk 7 ke 8 ya. Waduh, udah lama ya. Alhamdulillah. 7 sampai dengan 8 tahun Iya, ya, udah betul jalan 8 banget. tahun. Bagaimana awal adanya Orchid Bakery ini untuk berdirinya pada saat itu? Ya. Boleh kita bahas dan Ayo, cerita boleh. sedikit ya. Oke, Karena ini menginspirasi sekali nih buat pendengar Oke, kita siap, ya. baik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi UMKM yang ada Pastinya. di luar sana, baik yang mendengarkan atau yang menyimak nantinya ya. Aha. Oke, jadi Orchid Bakery ini berdiri di tahun 2018 karena kita cukup sulit menemukan bagaimana Peluang ya. kue kering premium gitu. yang ada di Kota Palembang Mhm. yang rasanya relate dengan harganya. Itu sesuai. Oke, betul Kalau banget. kata orang Palembang itu ada rupa ada rego. Ada rupa ada harga. Kadang ada harganya mahal, namun rasanya kok masih kita Tidak berimbang. Iya, tidak berimbang. Mungkin seperti itu. Jadi lahirnya Orchid Bakery pada saat itu memang produk yang pertama kita bikin itu adalah nastar. Nastar awalnya. Oke, jadi ceritanya itu bagaimana nastar ini tercipta. Banyak nastar di Palembang, Banyak. ya. Banyak yang bisa bikin nastar enak. Mhm. Namun kita pengen menghadirkan dan mengkawinkan Aha, bagaimana menggabungkan ya. menggabungkan resep nenek, Hmm. resep turun temurun, keluarga ya. betul, dengan bahan-bahan yang baru. Kayak Gitu. keju yang baru, Mhm. kemudian ada ingredients yang baru, itu kan akan menciptakan sebuah rasa yang unik, yang Oke. baru tentunya. Ada gradasi rasa ya. Betul. Aha. Jadi kita punya nenek yang memang tukang kue, Oke. di mana setiap tahun kalau lebaran tuh orderannya cukup banyak. Waduh. Namun Aha. resep ini tidak turun ke anak-anaknya, karena anak-anaknya tidak neruskan. Malah cucunya nih. Maka cucungnya lah kami tertarik melihat peluang atau pasarnya Aha. di Palembang ini kan kalau kita lebaran itu kan sangat wah. Rame. Apalagi nih mau lebaran haji ya. Betul, lebaran haji, lebaran lebaran Idul Fitri, itu benar-benar wong Palembang nih kan anak ado galo. Aduh galau. Dari Karena segi- kita galak sanjo ya. Betul nih ya. Lebaran kita ini kan paling lama. Paling lama. Iya, betul gitu kan. Pokoknya belum kue habis, belum habis Belum lebarannya. habis lebaran, sebulan masih lebaran, masih ada halal bihalal segala macam, panjang pokoknya kan. Panjang masih. Nah, jadi itulah resep ini tadi coba kita
Kalau tekstur nastar lamo itu kan dia lempur. Iya kayak di mulut tuh langsung cus Yes, pecah kayak betul itu ya. banget. Lempur, tapi memang sekedar nyaman. Nah, cak mana kita di Palembang ini kita hadirkan yang namanya kue nastar, Iya. namun benar-benar tidak sekedar nyaman di lidah, tapi memorable. Teksturnya tekstur jadul, lempur, wong lamo, tekstur wong lamo, tapi rasanya tuh rasa modern, rasa kekinian. Nah, alhamdulillah setiap tahun pertumbuhan di kue kering permintaan di Inovasinya ada ya di betul, situ. inovasi kita tuh setiap tahun bertumbuh permintaan. Oke. Alhamdulillah dari sekian ratus toples ke 1.000, ke 2.000 dan ditargetkan kita bisa mencapai di 3.000 toples. Artinya di sini Bang Habibie juga pintar melihat peluangnya di sini ya. Alhamdulillah. Dan ceritanya juga bagaimana nih ketika anak-anak dari nenek tadi itu malah justru tidak kepikiran untuk meneruskan bisnis ini, malah cucunya. Iya, Apakah ini betul. Bang Orchid selain tadi melihat bagaimana Palembang masyarakatnya kalau mau lebaran nastar ini selalu menjadi pilihan, Ya, selalu betul. menjadi primadona. Betul. Atau ada cerita lain nih dari neneknya langsung nih ke ke Bang Habibinya langsung kayak ayo coba resep ini nih, siapa tahu bisa berkembang begitu. Betul. Jadi memang ada permintaan keluarga, di mana kita basicnya dulu di dagang di pasar 16 gitu kan basicnya. Coba bisa nggak karena istri itu memang Hobi masak. hobi masak, suka di kitchen, Ya. dan juga memang basicnya ya kalau bisa dibilang tangannya dingin. Tangan dingin itu kalau megang sesuatu tuh jadi. Pasti jadi ya. Betul. Kalau tangan panas biasanya nggak pinter masak Nah, gitu kan. itu, apalagi tangan panjang tuh. Gitu kan. Beda. Nah, jadi memang istri ini punya basic ngulik. Bisa basic ngulik. Kalau bikin Gitu. sesuatu tuh kalau belum Penuh enak, ide. betul, belum enak dia belum berhenti, belum jero, Cok, juang tuh belum kan. jero ya. Karena memang kan kalau bahan premium di kue ini kan tidak murah ya. Pastinya. Betul, dari tepungnya, dari kejunya, dari butternya, Itu. betul dari pastanya. Jadi Dan cukup. juga di lidah pun uang pasti udah tahu. Oh ini bahan premium ini. Betul banget. Nah jadi memang istri itu, ini belum kayaknya belum ketemu resep yang nyaman, yang enak, belum yang wah gitu, nah kan. Nah sehingga kita trial and error bagaimana menciptakan satu produk dulu ya, yang nastarnya dulu yang menjadi poin utama di dalam kue kering kita itu. Cak Mano ini bisa sangat enak, nyaman dan berbeda dari yang lain. Artinya banyak proses try-nya dulu nih. Betul sebelum sampai sekali. akhirnya pede untuk dipasarkan begitu. Betul sekali bang, betul sekali bang. Jadi memang banyak proses trial and error di kue terutama ya, di kue kering yang ya kita jajakin lah. Kita jajakin resep seperti ini, teknik seperti ini, pengapian di ovennya seperti Oh, ini. sampai ke api pun itu berimpact ya Bang ya? Betul banget. Dan yang paling istimewa itu kita terletak pada selainya. Oh selainnya. Ya, di mana selainya memang kita adon, kita kita haduk-haduk dengan squali yang sangat besar dan resepnya itu ditambahin kayu manis. Oh. Sehingga Ini dibuka nih kuncinya ya. betul kayu Padahal manis itu jarang-jarang nih mau buka jarang-jarang resep nih ya. Kayu manis itu adalah kunci sehingga Di sana ya. Tapi kalau mengenai tadi saya tertarik disampaikan oleh Bang Habibie bahwa ada rasa nastar zaman dulu. Ini zaman dulunya seperti apa nih kalau kita yang di zaman sekarang mungkin yang belum pernah coba? Iya betul. Jadi nastar zaman dulu itu terkenal dari teksturnya yang lempur, lempur, simple. Tapi gitu. bukan lembut ya. Bukan Beda. lembut. Dia lempur itu dia tanpa perlawanan gitu ya, nggak perlu effort lebih menikmatinya. Nah jadi dari rasanya itu. Karena kita udah trial juga ke beberapa nenek-nenek lah ya. Sampai ke situ ya untuk testernya karena ya. memang biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek yang Zaman sangat dulu. mengerti dengan taste. Taste-nya itu. Kita coba, wah ini rasanya masuk. Nek, rasanya masuk nggak Nek seperti nastar-nastar zaman dulu? Iya, untuk teksturnya betul. Teksturnya tekstur zaman dulu yang lempur, yang pecah di mulut. Tapi mereka merasakan dari ingredients, dari bahan tuh, oh ini beda ya, sangat dinikmati. Jadi artinya di sini memang dari Orchid Bakery ini tidak langsung jual ya melalui berbagai macam proses yang tadi disampaikan oleh Bang Habibie. Artinya di sini
demi bagaimana nanti pelanggan yang beli Yes, itu of akan course. terpuaskan begitu ya Betul dengan sekali. rasa kita begitu. Karena rasa ini akan berdampak juga terhadap Betul sekali. perkembangan usaha kita ke depannya nanti ya. Nah, kalau peran dari istri nih, sebenarnya siapa nih yang masak? Oke, jadi dalam sebuah usaha, sebuah bisnis, entrepreneurship bisa dibilang ya. Kalau semakin kesini, saya semakin tertarik dengan yang namanya branding, marketing segala macam, dan juga kita menemukan bahwasannya sebuah usaha itu nggak bisa dijalani sendirian. Itu. Kita butuh partner, kita Sinergi butuh tim, kita butuh sinergi. Oke, jadi saya sebagai ownernya, saya yang bekerja di luar, bagaimana produk yang tercipta Berkembang. ini diterima oleh market. Oke. Oke, diterima oleh pasar, siapa pasarnya, ya, siapa pembelinya, dan bagaimana mentreatment pembelinya. Oke. Oke, jadi nggak cuma sekedar beli, kemudian selesai, tapi ya kita Memikirkan untuk jangka panjangnya betul juga ya, Bang, sekali, ya. bagaimana kita antara penjual dan pembeli, bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik. Ah, ini untuk Oke. parameternya dari apa yang tadi disampaikan Bang Habibie bahwa bagaimana ini berkembang, bagaimana di lapangan begitu. Biasanya poin-poinnya itu apa aja nih Bang? Siapa tahu nanti buat pendengar kita yang pengen terjun ke dunia usaha Dunia juga. usaha. Oke, Itu betul. akan menjadi suatu edukasi juga Iya, nih. siap banget. Jadi siapapun Anda yang mendengarkan ataupun yang menyimak untuk terjun di dunia usaha UMKM entrepreneurship, yang pertama ya jasa ataupun produk, ya temukan produknya dulu. Temukan produk yang memang benar-benar kamu itu pede membawanya kemana-mana. Artinya di sini habit juga ya. Iya, Produknya itu betul. ada hubungan Bisa dengan hobi juga kita ya. Habit, bisa hobi, bisa segala macam. Contoh kalau kita bergerak di bidang kuliner ya pasti kita spesialisasinya di kue kering. Bagaimana bagaimana Anda menemukan produk yang bisa orang tuh kenal dengan Anda. Oh, ini nastarnya enak. Oh, ini produknya enak. Oke. Oh, ini Orchid Bakery ya. Oh iya, betul seperti itu. Jadi siapapun itu temukan produknya dulu. Jadi harus selesai dengan produknya dulu. Bagaimana bisa menciptakan produk yang baik ya, yang bisa kalian nantinya branding. Ah, ini. Bisa kalian branding, diperkenalkan atau diperjualbelikan nantinya. Kemudian yang basicnya betul-betul banget urus segala macam yang namanya validasinya, halal segala macam, Sertifikasinya PIRT ya. sertifikasinya itu harus banget ya. Nah, dimulailah di situ dan mulailah untuk berkecimpung atau mencari wadah. Nah, di mana kita ini Teman-teman komunitas gitu ya. komunitas benar, pemerintah ikut andil banget dalam membantu kita UMKM ya. Ada namanya IKM Nusantara. Salah satunya itu. Betul, ada lagi ya binaan-binaan BUMN, instansi segala macam. Nah, mereka sangat membantu kita, memfasilitasi kita agar kita bisa skill up. Iya. Carilah wadah agar kita bisa berkecimpung di situ, kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman kita sesama UMKM, dan di situ sebagai tolak ukur kita juga untuk bisa kita berkembang nantinya. Jadi ini banyak manfaat sekali ketika kita bergabung bersama komunitas UMKM gitu Betul, ya Bang ya. betul banget, Sebagai betul jembatan juga bisa, Yes, of course. dapat teman sharing juga bisa di situ. Jadi artinya di sini memang dari Bang Habibie juga lebih kayak nothing tulus saja ya, walaupun ada teman-teman yang mungkin produknya sama begitu. Betul, betul banget. Ini betul bukan banget. sebagai apa namanya tuh kayak kompetitor kita bukan ya. No. Bagaimana memandangnya itu Bang? Yes, oke. Bagaimana memandangnya? Aha. Setiap diri kita masing-masing udah membawa rezeki masing-masing Itu ya. ya Jadi kita poinnya nggak perlu segala macam. Dan jadilah spesialisasi dari produk kita sendiri. Setelah kita menjadi spesialisasi dari produk kita sendiri, kita akan menentukan target market kita sendiri. Aha. Oke, banyak yang kita temuin. Contoh lagi kembali kita ke dunia perkuehan, ya. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, ada yang premium, ada yang sangat premium, ada yang sangat mahal. Aha. Dan itu mempunyai target market sendiri. Oke. Oke, dan di Palembang ini target yang seperti itu sangat terbuka jelas. Banyak ya. Banyak sekali. Nah, kalau Orchid Bakery sendiri itu market fit-nya siapa? Market fit kita itu adalah urban moms. Oke. Urban moms ini sendiri ya para ibu-ibu yang bekerja di instansi manapun yang memiliki penghasilan yang memang mereka hobi ya. Dengan makanan-makanan seperti ini ya, kayak kue-kue kering gitu ya. Betul, suka jajan, suka yang itu, dan mereka tahu rasa. Nah, mereka tahu rasa, mereka suka yang praktis karena mereka udah sibuk bekerja. Untuk bikin-bikin seperti ini perlu panjang waktunya.
bukan hanya bahan, namun juga harus proper alatnya. Dan juga harus sabar juga Harus ya. sabarnya, ekstra sabarnya harus. Karena bisa aja gosong kalau kita nggak sabar, nggak konsen gitu untuk Betul proses sekali. pembuatan. Nah jadi setiap kita mempunyai produk masing-masing dan kita harus mencari siapa sih target market kita masing-masing sehingga produk yang kita ciptakan itu bisa diterima gitu. Oke, nah ini saya tarik undur kembali nih, di awal lupa nanya kenapa pengambilan namanya Orchid? Iya. Orchid Bakery itu. Biasa kan kalau nama tuh dari nama anak atau nama istri, nama diri sendiri juga. Nah, Oke, kalau buat betul. Orchid ini filosofinya ada nggak gitu? Iya betul. Jadi Orchid ini ada filosofinya untuk kita sendiri, di mana bunga anggrek atau bunga orchid ini melambangkan sebuah proses ya, yang nggak instan, di mana dia butuh perawatan, Iya. dia butuh cinta, dia butuh perhatian. Namun setelah dia berbunga, bunganya akan sangat bisa kita nikmatin, sangat indah kita nikmatin. Jadi dalam arti kita memfilosofi dalam sebuah bisnis ini dan prinsip kita sendiri bahwasannya setiap kita menciptakan produk itu tidak hanya harus enak, tapi harus layak jual. Layak jual. Layak jual ini dalam arti kita membuat satu produk, contohnya Nastar dan teman-temannya satu produk, di mana kita tes dulu, trial dulu. Ini enak nggak? Ini gimana rasanya? Gimana dengan yang contoh yang lain yang mirip-mirip? Oh ini oke sih, oke bisa kita pasarkan. Baru kita luncurkan seperti itu. Oke, baik. Jadi artinya memang ada banyak hal yang dilalui itu tadi ya Pak ya, sama filosofi dengan Orchid tadi kayaknya memang berimbang ya dengan bisnis yang ada yang dilakukan oleh Bang Habibie di sini ya. Nah ini buat logonya nih juga kita terfokuskan di situ juga nih. Siapa nih yang punya ide untuk pembuatan logo dari Orchid Bakery ini? Iya, kalau dari nama dan logo ini kita kembali kepada foundernya, yaitu istri saya. Bagaimana ia menciptakan sebuah nama, sebuah logo, apa ya nama? Kira-kira simple tapi ada ada maknanya ya. Iya, simple tapi menggambarkan, itu kan. Orchid, oke di sini ada anggrek segala macam. Tapi kalau pakai nama Orchid belum ada gitu ya. Coba kita pakai nama Orchid. Kenapa? Penyebutannya enak, ada maknanya, ada filosofinya, dan kita memang itu anti banget ya untuk UMKM yang dimanapun berada. Mudah-mudahan juga bisa memiliki apa itu namanya dari sebuah brandnya sendiri. Kita menghindari namanya dapur, nama-nama dapur, itu ya. nama-nama anak, gitu kan? Karena nantinya saat kita mau scale up, mau berkembang, Mau haki ya. iya mau haki segala macam. Itu ya kita harus siap bagaimana nanti kalau ditolak kita harus rebranding segala macam. Jadi memang pilihlah nama yang memang menggambarkan bisnis itu sendiri. Namun ya kalau kita lebih tertarik dengan kata-kata filosofi atau kata-kata asing sehingga orang itu sebelum saat mendengar dan mencerna dia mulai berpikir menggambarkan. Orchid Bakery, oh berarti ini sebuah bakery yang memproduksi roti dan kue seperti itu. Ada yang spesialisasinya apa? Nah nanti mereka lebih tertarik karena penamaan itu sangat spesial sekali. Jangan pernah kita asal ataupun ala kadarnya memberikan nama anak lah, nama dapur lah, karena itu sangat jamak sekali. Jadi sebuah lagu aja yang menyebutkan bahwa apalah arti sebuah nama tuh cuma lagu ya Bang Cuma ya. lagu ya. Tapi kalau kita di bisnis itu penting sekali ya. Termasuk penting juga seberapa penting sih bagi Bang Habibie untuk mendaftarkan nama usaha kita ke Haki gitu. Iya, alhamdulillah lagi proses. Mudah-mudahan tahun ini keluar. Sangat penting sekali ya di Haki ya, karena memang legalitasnya ya, itu sangat kita konsen banget dari segi PERT, halal, BPOM lagi on the way juga, kemudian Haki lagi proses juga. Nanti karena nama ini mudah-mudahan bisa kita bawa dan bisa kita wariskan. Ya, nggak cuman brand satu ini, bagaimana persepsi customer yang nantinya akan melihat kita sebagai wajah dari brand tersebut. Oh, ini Orchid Bakery. Oh, ini brandnya sudah cukup dikenal di kota Palembang. Oh, ini namanya Orchid Bakery. Nah, jadi sangat penting sekali untuk kita sebelum memulai usaha
misalnya contoh kita mau menamakan sebuah usaha kita apa, cek dulu di DJKI. Oh, ada ya. Betul. Sebaiknya cek dulu apakah Takutnya nanti samaan gitu. betul, samaan ejaan kata sama penulisan. Wah itu nanti problem. Di tengah jalan kita problem Itu. nantinya. Pernah kita belajar dari sebuah kasus juga ya yang terjadi sama salah satu artis itu yang udah lumayan terkenal makanannya, betul udah banget. kemana-mana, ternyata itu pada saat hakim udah ada yang dapat Yes, duluan of tuh ya. course. Dan itu harus menembus ya. Harus sampai menebus. miliaran ya katanya. Betul, miliaran banget. Ternyata enggak juga gitu. Dari info terbaru yaitu ternyata yang ayam tersebut ternyata ada yang membagikan orang Bandung duluan. Waduh. Nah, di orang Bandung itu dia bayar 4M. 4M ternyata banding lagi dengan yang menggugatnya. Wah, itu prosesnya panjang. Bisa kita bayangkan ya. Betul banget. Tapi walaupun sebuah itu tadi ini akan sangat berdampak sekali terhadap bagaimana kalau kita dikenal orang begitu ya. Termasuk di Orchid Bakery ini juga dari penamanya jujur yang kita lihat memang kayaknya kalau di Palembang baru satu-satunya Bang. Ya, betul banget. Baru satu-satunya. Penamaan bakery ini kan memang mengidentitaskan ini tadi ya, identitas kue-kuenya kita, tadi ya. betul. Nah, kembali dengan bakery atau kue. Kalau untuk di Orchid ini ada berapa item nih? Menu atau apa kegiatan kuenya? Varian ya. Varian Oke, gitu. siap. Jadi Orchid Bakery sendiri itu ya dari tahun ke tahun kita semakin memantapkan diri sebagai spesialisasi kue kering premium di Kota Palembang ya. Kita mencoba dari beberapa varian melihat keinginan market ini, wah ternyata market ini kan ada yang anak-anak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek gitu kan. Nah, bagaimana kita dalam mengeluarkan produk ini dengan mereka yang suka variannya masing-masing kita hadirkan. Jadi untuk tahun ini kita menghadirkan 20 sampai 21 jenis varian kue kering. Kemudian ada kue basahnya juga, Ada kue basah ada juga. kue basah, lain-lainnya juga ada 20-an juga. Namun spesialisasi kita di kue kering ada 21 dan yang rasa-rasanya kita ini permintaannya kurang oke nih. Ya. Dalam tahun ini hanya beberapa puluh toples itu kita ganti dengan kue yang baru. Oke. Itu sebagai tanda bahwasanya kita keep moving forward ya dengan kompetitor yang lain meskipun ada, tapi kita nggak ingin jadi niru, kita ingin berada di depan. Oke. Gitu. Jadi perlu sekali ya Bang lihat bagaimana ini berkembang nggak variannya gitu. Betul, betul Kalau banget. memang ternyata tidak udah kita putuskan di Betul, situ betul. untuk mencari tapi nggak kosong ya dicari lagi untuk gantinya Betul gitu. banget. Biasa kalau diskusi yang tadi bersama dengan istri Iya, juga biasanya betul. bagaimana tuh? Wah, itu biasa kita tentunya komunikasi itu sangat harus Penting. dijaga ya, harus penting. Apalagi kita di saat lebaran itu sangat crowded ya, sangat crowded, permintaan tinggi. Masih banyak tuh. Ya, kinerja juga dibutuhkan fokus. Nah, tentunya kami di saat kosong sering pergi keluar. Iya. Kita ngopi bareng. Jadi memang cari suasana dulu ya. Suasana dulu. Walaupun sebenarnya di rumah bisa dilakukan tapi berbeda Ya beda Bang, banget. Di rumah mungkin banyak gangguan segala macam. banyak sampingnya tuh. Iya, banyak samping, ngurusin pekerjaan. Kita keluar, kita ngopi, kita bareng. Ya gimana kita targetnya tahun ini? Produk ini kenapa ada jalan? Iya. Apakah mau kita skip ataupun mau kita ganti? Oke. Produk apa yang harus kita hadirkan? Untuk konsep-konsep hampers apa yang mau kita hadirkan? Oh. Untuk beberapa corporate seperti apa permintaannya? Dan itu nggak bisa dibahas di rumah karena harus dalam pikiran yang cukup jernih lah. Ya. Price gitu ya. Betul Jadi banget. untuk Mace-Bice dulu jangan salah ini walaupun suami istri ya bisnis yang dijalankan bersama tetap ada hal-hal yang sifatnya tuh kayak komunikasi profesionalnya begitu Iya, ya betul banget. mengenai bagaimana kedepannya nanti Yes. begitu ya. Nah untuk apalagi nih parameter mungkin ya atau tolak ukur dari Bang Habibie dan juga istri untuk menyimpulkan bahwa varian ini ternyata tidak berkembang itu lebih kepada omset yang masuk atau ada beberapa hal lain nih misal dari customer yang langsung menyampaikan begitu. Ya, oke. Jadi salah satu yang mengusik kita data itu adalah new oil. Oke. Database itu adalah seperti minyak baru, itu istilah ya. Dalam arti data itu yang dibutuhkan oleh kita sebagai UMKM maupun pelaku usaha itu sangat berharga. Jadi di mana data-data permintaan customer kita catat satu persatu. Kita masukin laptop gitu kan. Oh ternyata dari 21 kue kering ini, oh ini permintaannya paling rendah. Jadi kelihatan gitu kan permintaannya kan. Oh kelihatan setelah direkap permintaannya paling rendah. Kenapa ya? Apakah memang orang ini nggak cocok dengan rasanya kah? Ataukah memang orang ini nggak terlalu suka yang terlalu manis kah? Nah di situ kita mengkoreksi. Oh ternyata dalam 20 kue kering kita terlalu banyak varian yang manis. Saatnya kita mengeluarkan varian yang asin Oke. sebagai penyeimbang. Tambahannya. Gitu, betul. Jadi by data setelah kita lihat ini kayaknya kita skip di mana perkembangan dunia pertepungan ya perkuehan itu sangat banyak sekali sehingga kita bisa mengambil sesuatu. Inspirasi kah dari ini kita hadirkan, inspirasi kue ini dari Instagram yang lain kita hadirkan, kita coba buat, kita coba ngulik. Namun tetap rasa harus dipertanggungjawabkan. Itu poin pentingnya tuh rasa juga nanti endingnya Bangnya di situ ya. Dan setelah itu tadi ada data dan juga ada perbincangan di situ bersama istri, tidak mencari solusi ya, tapi lebih kayak bagaimana untuk
kedepannya varian ini nih bisa jalan atau enggak seperti itu ya. Jadi memang solusinya itu tadi. Kalau memang produknya dikira kita sudah nggak cocok dan sudah nggak relate, kita skip. Oke. Itu produk pendamping ya. Tapi kalau produk-produk utama yang memang permintaannya selalu hadir, selalu tinggi, Iya. contoh Nastar, Kastangel, Putri Salju, nah itu kan top of mind lah di masyarakat kita. Kalau lagu tuh di tanggal lagunya Iya, tanggal ya. lagu hits ya. Hits itu. Permintaannya up terus Up gitu ya. terus itu. Jadi kita gas terus aja. Dan kalau buat Nastar dan teman-temannya nih yang varian andalan gitu, biasa permintaan paling banyak itu selain Lebaran, hari biasa pun ada ya. Iya, betul. Jadi memang cukup unik ya. Karena memang Nastar dan teman-teman cookies bisa dibilang itu nggak hanya dinikmatin di hari-hari Lebaran, adapun ya kita membaur permintaan dari siapa saja yang butuh corporate segala macam gitu ya, pasti kita bikinin, ataukah memang nanti contoh nih ada corporate yang memiliki acara seminar, acara event apa gitu kan, nah ini bisa dijadikan souvenir yang bisa dia berikan kepada tamu undangan segala macam. bisa ya? Betul. Justru dari situ juga kita mendapatkan feedback yang sangat baik. Oh, aku dapat nih dari acara yang aku hadirin ini, ternyata ini enak banget loh. Ternyata di sini ya ada ya. Nah, ternyata itu karena memang yang salah satu case kita temuin itu nggak cuman di Pulau Jawa, Jakarta, kota-kota besar segala macem, pemain-pemain kue ini ternyata ada loh di Palembang. Banyak ya. Gitu, cukup banyak yang memang belum terekspos ya. Karena memang kita ini wilayah yang masih bertumbuh gitu kan. Beda dengan kota-kota besar yang memang udah banyak pemainnya di situ ya. Nah, kita memiliki potensi yang terus bisa digali dan bisa terus bertumbuh, dan memang bagi mereka itu yang target market kita itu, mereka tuh mencari di mana sih kue yang enak untuk Lebaran. Contoh nih, bapak-bapak itu kan nggak terlalu suka yang namanya kue kering gitu kan. Gimana bukan nggak terlalu suka, bagaimana kalau Belum terbiasa dia kali ya. belum menemukan yang enak. Nah, setelah ketemu yang enak, banyak dari customer kita itu istrinya yang beli, itu suami dan anaknya rebutan. Itu. Ternyata ini enak, bisa dinikmatin. Kita itu mungkin menghadirkan bagaimana uang yang dikeluarkan customer itu bisa selaras dengan rasa dan yang harga yang didapat. diterima. Betul. Itu ya, jadi tetap terpuaskan ya, relate dengan apa yang kita jual begitu. Nah, kalau komunikasi dengan pembeli atau pelanggan itu biasanya bagaimana nih Bang? Ada nggak kayak semacam apa ya, memang menyediakan, kalau kita di aplikasi online itu kan ada bintang-bintangnya begitu. Nah, kalau untuk di Orchid Bakery ini untuk ke pelanggan kayak ada ini nggak? Iya, oke. Cara khusus nggak gitu? Jadi kita itu adapun customer yang udah langganan 5 tahun, 6 tahun ya. Oh, lama ya? Iya betul, kami tetap menjalin silaturahmi gitu. Kadang-kadang kami juga sering menanyakan survei. Gimana, contoh kita ada produk roti, gimana Mbak suka makan roti seperti apa? Udah pernah belum cobain rotinya kita? Gitu kan. Udah pernah, salah satunya roti yang Orchid Bakery itu lembut. Oh, terima kasih, makasih banget Mbak. Aku juga sering belanja online, sering di DM maupun di WhatsApp, sering order. Makasih banget Mbak, semoga sehat selalu sekeluarga. Dan jangan lupa kita itu menyampaikan sebuah doa sebagai penutup ya. Gitu, misalnya udah belanja bla 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 bla, udah closing, udah selesai. Terima kasih banyak Mbak untuk udah ikut beli kue Lebaran tahun ini. Mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu. Gitu dalam caranya kita menjaga. Jadi tetap ada komunikasinya Iya, itu, betul. dan ada caranya juga untuk menjaga bagaimana customer akan nyaman juga ya Bang ya, dengan betul penyambutan banget. kita, keramahan kita Betul itu banget, ya. betul banget. Dan biasanya kalau mengenai kendala, mungkin pernah ada kendala yang ditemui baik itu Bang Habibie dan juga istri ketika menjalankan bisnis ini. Kendala tuh lebih banyak kemana tuh? Kalau kendala lebih banyak mungkin ke deadline ya. Deadline-nya aja ya. Iya, ke permintaan yang memang kita sangat kenal banget, di mana kita nih wong Palembang ini kalau segala sesuatu tuh pengen yang dadakan. Iya, pengen apa yang dilihat langsung pengen ado. Nah,
gitu kan, bim salabim ya Iya. bisa dibilang ya. Nah di situ kadang kita sering yang namanya berjibaku, wah masuk nih orderan, timingnya sekian hari, wah bisa nggak kita kerjain. Di situ. Kalau untuk bahan baku sih alhamdulillah Sejauh ini belum ini ya. sejauh dari ini memang kita sudah selalu prepare dari jauh-jauh hari. 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Ya udah nyetok. Lumayan lama ya? Ya lumayan lama. Kalau untuk tepung ya. Kemudian yang nggak bisa lama-lama itu ada dari butter, kemudian keju. Nah itu sangat kita cukup wanti-wanti bagaimana penggunaan ini bisa tepat waktu. Oke. Baik dari mentega juga, ya itu ada expirednya yang nggak terlalu lama. Jadi kita memang, oh ini harus dibeli di bulan ini, gitu kan? Agar kita bisa gunakan di bulan ini sehingga terhindar dari expire yang udah datang gitu. Jadi seperti itu memang saya sebagai orang yang memikirkan semua bahannya apa, harus ready apa, agar saat Order masuknya tiba-tiba itu order tadi ya. masuk tiba-tiba, Bisa diatas. barang sudah ada, tim sudah siap, jalan. Oh gitu. Nah kalau ini kan premium nih dari opsi bahan bahannya, apa nih Bang yang membedakan bahan premium dengan yang apa kita punya kayak curah ya mungkin atau bisa ya? Oke, siap. Jadi kan ada klasifikasi masing-masing ya. Ini sebagai pertama kali Oke. yang belum yang awam gitu. Yes, oke banget. Banyak untuk nama kita bisa sama. Mungkin namanya nastar sama nastar. Ya. Tapi dari segi bentuk, dari segi aroma, kemudian dari segi tekstur, dari segi rasa, Pasti itu akan beda. kita rasain saat kita mencoba atau memakan kue tersebut ya. Oh, harganya rata-rata untuk yang biasa mungkin di yang seperti kecil-kecil seperti ini mungkin di under 50-an. Mungkin yang agak premiumnya di under 100 ribuan gitu ya. Dari 75 sampai 100 ribu. Dan itu udah sangat worth it sekali karena kita udah menghitung HPP-nya karena oh ini seperti ini bahan yang memang kita keluarkan. Dari segi ingredients kita banyak menggunakan keju-keju premium, butter premium, butter impor, kemudian kita gunakan juga mentega yang sudah sangat ternama. Wisman ya. Betul banget. Dan itu pemilihan bahan ingredients itu yang mempengaruhi rasa. Selain rasa, teknik sangat berpengaruh. Oke. Iya, jadi nggak cuman semua orang bisa beli bahan, semua orang bisa buat, Tapi tekniknya tidak menguasai tapi begitu. semua orang nggak bisa mengimplementasikan teknik yang baik dan benar. Itu. Ya, jadi percuma aja ya Bang ya, semuanya udah lengkap dengan bahan premium, tapi teknik pembuatannya tetap gagal juga Iya, nih betul hasilnya ya. banget. Hasilnya mungkin nggak gagal, bisa dinikmati, tapi Oke. untuk yang Tidak sempurna lah. iya, Tidak aku sesuai pengen dengan rasanya ini. nih seperti itu, kok nggak dapet ya? Gitu. Termasuk untuk ukuran api. Dia betul juga banget. tadi disampaikan Bang Habibie harus dikipasin dulu. Itu juga akan berpengaruh juga ya pada saat nanti selesai jadinya itu. Iya betul. Jadi setelah perlakuan kita terhadap produk, ya setelah matang segala macam, nah ini kan butuh perlakuan lagi. Bagaimana kita menyimpannya kah? Bagaimana suhunya? Apakah sudah suhu ruang kah? Kemudian bagaimana meletakkannya di toples kah? Oke. Iya, ada beberapa kue yang memang cocok dengan toples seperti ini, ada yang enggak. Ada yang harus menggunakan toples bulat yang besar atau toples lonjong. Jadi memang karakter kue sendiri dia meminta untuk ditempatkan. Oke. Oke, jadi tempatkan, oh aku cocoknya di sini, aku cocok di sini gitu. Jadi memang kita ada perlakuan khusus, memperhatikan khusus bagaimana dari segi kue ini ditempatkannya di apa, perlakuannya seperti apa gitu. Nah kalau buat daya tahan kue kering ini berapa lama nih? Ini expired ya mungkin. Berapa lama tuh Bang? Untuk kue kering bisa bertahan meski tanpa bahan pengawet ya. Tanpa bahan pengawet dulu kita timbang di 2 bulan sampai 3 bulan lah. Cukup lama ya. Iya, Jadi kalau Lebaran Idul Fitri banyak masih sisanya, ternyata untuk Lebaran Haji masih oke ya kali. Alhamdulillah. Tapi Enggak alhamdulillah untuk kita yang beli maksudnya tuh. tentu kita beli betul. Tapi alhamdulillah di Lebaran Idul Fitri itu selalu sold terus. Untuk yang jual kan. Tapi untuk kita yang beli biasa kan kalau ada tamu aja yang baru kita keluarin kuenya. Betul. Asalkan dia di suhu ruang, bisa juga dimasukkan kulkas, Kulkas. bisa juga dimasukkan di kulkas. Ada juga customer, oh aku lupa ini, aku beli ini sebulan yang lalu, Oh, itu. ternyata aku lupa, dan aku baru makan dan tidak ada yang berubah. Wah ternyata ini masih enak, masih bagus, masih buttery segala macam. Alhamdulillah ibu, biasanya sih customer kita itu kue keringnya tidak bertahan selama itu. Biasanya mereka di antara Lebaran pertama Udah habis. seminggu kemudian itu udah habis. Iya sih, apalagi kue nastar ya, kue yang keju-keju gitu ya, pasti banyak penggemarnya tuh. Betul. Apalagi satu cerita itu, Kak, kenapa Mak? Cak Mano ini Kak, kenapa Cak Mano? Besok nak Lebaran. Iya betul. Kue kenapa? sudah habis. Kuenya lah habis dimakannya anaknya.
Nah, ini untuk yang lagi menyaksikan tayangan channel YouTube kita di Perompak Palembang, di hadapan Bang Habibie juga sudah ada 4 varian ini mungkin ya Iya, Bang ya. betul. Boleh dikasih lihat sedikit ke kamera kita ya. Oke. Untuk yang nastar dulu nih, mana tuh? Iya, untuk nastarnya seperti ini ya. Iya. Nah, oke, ini tampilannya. Waduh, menggoda sekali ya. Oh, Aromanya sampai ke sini nih. butternya udah keluar ya, baru dibuka tutup aja ya. Tapi ini nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu mulus kita bikin karena mungkin Ini aja nggak terlalu mulus tapi udah sesempurna itu ya. karena kita bikin mungkin sekali berbanyak sehingga ini kurang perhatian. Nah, saya itu sangat cerewet banget kalau soal produk. Jadi setiap apapun yang jadi harus dicicip dulu. Oh, Apakah ada perubahan rasa? Karena biasa banget kita ini ternyata lupa satu bahan. itu tuh. Dan itu problem banget. Manusiawi ya. Iya, manusiawi gitu ya. Apalagi udah banyak pikiran nih. Apalagi ngejar deadline gitu ya. Deadline itu. Ternyata lupa garam. Waduh, itu fatal banget. Ternyata lupa apa? Lupa gula. Waduh, itu fatal banget. Udah semua 20 toples, 30 toples buang. Wah, nggak Itu bisa. ya. Demi konsistennya tadi Iya, tuh. betul banget, nggak bisa. Paling Dan ya, itu pernah terjadi. of course, dimanapun itu pasti terjadi. Apalagi di Termasuk di kita. Orchid nih. Termasuk di Orchid Bakery. Tapi alhamdulillah, bagaimana kita meminimalisir. Sebelum bikin, oke, mau bikin apa hari ini? Kita ingetan lagi. Apakah bahan-bahannya udah siap semua? Sudah, oke, sudah macam, oke, jalan gitu. Nah, ini varian yang terbaiknya kita. Saya sangat bersyukur sekali bisa menghadirkan nastar premium. Ya, bukan saya yang bicara saja, tapi memang udah kita Dari survei. konsumen langsung Iya, ya? dari konsumen langsung. Ini yang terbaik, mereka bilang gitu ya, ini yang enak. Dan kita pun memang, oh seperti ini karakternya. Udah, kita lock, kita kunci, jangan lagi diubah-ubah. Diubah lagi. Iya, Jadi buat pendengar kita yang penasaran makanya harus order ya kayaknya ya. Betul, bisa ke Instagramnya Orchid Bakery. Kenalan aja dulu. Kenalan aja dulu, tahu kenalan aja dulu ya. Dan juga kita juga sering event-event ada di beberapa mall di Palembang. Kita sering hadir. Lumayan aktif juga ya Bang ya. Lumayan aktif, kita ikut event-event bagaimana kita mengenalkan produk kita ya ke customer. Nah, di situ nanti biasanya saya sering bawa tester. Oke. Nah, ini selanjutnya kalau tadi nastar di tangan Bang Habibie juga ini udah ada apa nih? Ini ada varian juga, varian coklatnya. Coklat. Red velvet peanut. Red velvet peanut. Red velvet peanut. Bagaimana kita menghadirkan kue kering yang nggak gitu-gitu aja. Kita keluar dari yang biasa gitu ya. Kita coba menghadirkan kue-kue yang modern, yang premium, yang modern dari segi bentuk, dari segi tampilan, dari segi rasa itu harus kompeten semua. Kita hadirkan yang namanya red. Ini dominan rasanya lebih ke coklat ya? Iya, tapi adonannya karena warnanya merah menggunakan red velvet, tapi tetap coklat dan kacangnya kita pakai kacang mete. Waduh, mete nih ya langsung. Oke, dan untuk yang dua lagi nih. Boleh kita apa dua tuh yang kita ini? open ya. Kita ada kastangel. Kastangel. Ya, kastangel parmesan di mana kita menghadirkan dari keju-keju premium. Kalau mau cari yang asin-asin gurih, biasanya bapak-bapak suka banget nih. Yang asin tuh. Iya, yang asin, yang gurih, temannya kopi. Wih, Ini nih. cantep Aku tuh. bisa saranin ke kastengel kita. Kastengel itu ya. Ini rasanya kejunya ada ya Betul, Bang ya. betul banget. Asin lebih Betul. dominannya ke situ dan Gurih ya? gurihnya Gurih, juga betul. itu. Dan memang ini salah satu varian favorit juga ya betul yang ada banget. di Orchid tuh. Betul banget, betul Oke. banget. Untuk satunya lagi tuh apa tuh? Oke, Almond untuk yang satu lagi nih, Almond Rochers ya. Rochers. Almond Rochers ini salah satu bestseller juga kita dan salah satu yang jadi cemilan saya setelah selesai makan gitu ya, cuci mulutnya. Oh, ini Karena- bisa dijadiin cemilan Iya tuh? betul, nggak harus nunggu kapan kita beli kue kering, bisa jadi sebagai after makan ya, sebagai dessert bisa dibilang, Kayak cuci mulut gitu? cuci mulut karena coklatnya tuh lumer, kemudian kacangnya kita pakai kacang almond, Waduh. kacang almond dibaluri dengan adonan yang ada di dalamnya itu crunchy. Jadi untuk customer yang suka coklat, aku bisa saranin banget ke salah satu varian ini Almond Rocher. Dan ini semuanya dengan toples ukuran berapa nih Bang? Iya, untuk toples kita bisa ada beberapa ya. Kalau yang pilihan seperti ya. ini betul untuk keluarga-keluarga kecil ataupun keluarga untuk yang kasih souvenir atau kasih hampers. Hampers itu Kita biasa saranin cobain ke varian yang kecil seperti ini di 250 gram. Adapun untuk family yang memang kita ini kan keluarga kita ini historinya Palembang terus segala macam Ya, ya. tuh adat kita ya. Yang datang itu kan Budaya. sekali beduk gitu kan. Nah, jadi memang aku saranin di toples yang 500 gram. Itu bisa bertahan kalau ada serangan-serangan itu. Ini baru 4 varian ya. Ya, betul. Masih ada 16 lagi tuh. Masih ada 16 lagi. Banyak sekali Mang Cebice ya. Ini 4 varian aja udah bikin kita bingung ya. Iya, Mau betul. coba mana dulu ya. Tapi kemarin yang packaging ini, siapa yang lebih punya peran nih untuk packaging ini? Ya, tentunya kita bersama istri ya sebagai partner ya. Kita bagaimana bisa menyesuaikan
permintaan dengan target market. Wah, ternyata market seperti ini menyukai yang simple-simple. Ternyata customer yang ini menyukai yang seperti ini. Tentunya kita cocok nggak sih kue ini diletakkan di toples seperti ini? Oh, ternyata cocok. Keamanannya cocok. Kemudian dari segi lookingnya juga enak. Simple juga ya. Simple juga, bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi nggak harus, kalau yang toples 500 gram mungkin untuk Agak ada ukurannya juga ya. ya ukuran kita nikmatin sekali jalan mungkin enggak. Tapi kalau yang seperti ini kan traveling kan bisa dibawa traveling. Apalagi buat yang hobi muncak ya. Bisa aja nih Bang ya. Bisa aja. Sebagai ini cemilan-cemilan. Betul. Perjalanan kita ya sering ke pantai. Wah, ternyata ini cocok. Nikmat banget. Saya pernah kemarin ya di Lebaran kemarin, kita masih ada beberapa kue dan kita bawa dan nikmatin itu di perjalanan Mudik maupun di pantai. Wah, itu nikmat banget. Jadi di Orchid ini ada beberapa packagingnya Iya, tuh ya, betul. ukurannya Betul. ada 250 gram, Ada 500, 1 kilo ada juga tuh. 1 kilo kita enggak. Belum ya. Belum. Kita ada di 250 gram, 350 gram, dan 500 gram. Oke. Betul. Kenapa nggak kita packing per kilo? Karena memang ini karakter kuenya yang rapuh. Oh gitu. Kue premium itu banyak karakter-karakter yang memang nggak kokoh, tapi dia rapuh. Rapuh itu karena memang ingredients ya, karena dia bahannya, sehingga memang dia nggak bisa ditumpuk, nggak bisa terlalu banyak. Jadi memang mereka ini secara karakternya meminta perhatian secara khusus. Oh, gitu. Gitu, baik dari caranya, penempatannya kah, suhunya, tempat menyimpan kah, wah itu sangat berpengaruh. Jadi kalau mau beli 1 kilo beli aja yang 500-nya betul, 2 kali ya. Dua toples Dua ya. toples gitu. Betul. Nah, ini dari tadi pandangan saya tertuju kepada kotak itu tuh. Iya. Walaupun tadi kita udah di awal menyampaikan bahwa penting sekali untuk membangun sebuah komunitas ya, untuk kita bergabung di situ, termasuk logo itu tuh. Apakah juga ada kaitannya dengan Orchid Bakery dengan logo yang ada di sana tuh? Oke, betul. Jadi ada sebuah history juga ya, di balik story juga, di balik kita membuat box hamper seperti ini. Oke. Di mana ada salah satu manajer dulu di BUMN yang dia itu setiap tahun memang membutuhkan kue kering ya sebagai hampers baik untuk pribadi mereka, karyawan-karyawan segala macam, atau untuk rekan maupun lainnya, untuk rekan-rekan kerja, keluarga, stakeholder sekitar gitu kan. Dan manajer ini membeli produk kue kering ini dari luar. Dari Pulau Jawa, dikirim berpeti-peti pakai peti kayu, dan itu kan udah sangat budgeting banget ya. Udah menguras ini juga ya, anggaran. Iya, juga betul untuk banget. bagaimana untuk kemasannya itu tadi, pakai peti itu tadi. Dari segi belum lagi kuenya, ongkirnya. iya, dari segi kuenya mungkin udah mahal, belum lagi ongkirnya udah pasti mahal. Nah, ternyata kita menjadi salah satu rekanan binaan mitra di BUMN ini, dan mereka coba. Dan ternyata rasanya jatuh cinta langsung ya. Dan rasanya wah ini cocok nih. Ini siapa yang bikin? Nah, akhirnya dari situ kita kita audiensi bahwasannya ini kita Orchid Bakery yang memang spesialisasi di kue kering premium. Dan alhamdulillah dari situ mereka order ratusan hampers. Itu menjadi sebuah kebanggaan juga dari Orchid Bakery, bagaimana produk kita. Dan itu rutin ya Bang ya? Iya, alhamdulillah produk kita diperlukan oleh mereka dan rasanya juga cocok. Dan mereka rutin untuk mengorder setiap kali ada acara ke Orchid Bakery. Jadi artinya di sini memang rasa akan membawa peluang juga ya Bang ya? Betul banget, betul banget. Nah, ini ada yang tanya juga, katanya untuk menjaga rasa itu bagaimana nih Bang? Konsisten menjaga rasa tuh? Ya, untuk konsisten menjaga rasa yang pasti dari resep ya. Dari resep kita udah benar-benar ngunci, di mana itu resep itu saya salahkan kepada partner kita, kepada istri saya, dia bagaikan prosesor. Kalau di komputer dia tuh prosesornya, bagaimana mengingat semua bahan, semua teknik, perlakuannya apa, semua bahan nggak bisa langsung dimasukkan saat itu juga sekaligus. Ada partinya. Oh ini masuk keju, oh ini masuk tepung, oh ini masuk telur, oh ini masuk butter. Jadi memang ada step by stepnya. Salah langkah, salah rasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana hal terkecil pun ini akan membuat semuanya salah ya? Betul, akan sangat berbeda di akhirnya nantinya. Nah, bagaimana mengunci dari resep ini? Ya tentunya kita mencatat. Kemudian dari seringnya kita membuat, tentunya kita akan ingat. Namun yang penting, yang pasti kita harus mencatat. Setelah mencatat, setelah kita buat, bagaimana kita mau nggak mau, meskipun kita udah kenyang, udah nggak mau makan, udah sikat gigi, udah santai, udah bayar semua tuh. Iya, harus dicicip. Oh iya, rasanya masih sama dengan rasa yang pertama kali kita bikin. Oke, siap. Silakan diwadahin, ditoplesin masing-masing, di packing.
itu baru kita bisa Pasarkan. pasarkan. Oke, dan biasanya kalau untuk teknik promosi yang dilakukan di Orchid ini bagaimana nih Bang? Oke, teknik promosi sendiri kita aktif di Instagram, ya, di WhatsApp, kemudian juga kita sering hadir di event-event, ya, baik dari event yang diadakan BUMN maupun kita ikut event-event pribadi sebagai yang tolak ukur, ya, sebagai awareness memperkenalkan brand kita dulu kepada customer ataupun calon customer yang nantinya ternyata customer itu butuh atau tidaknya dengan produk kita. Gitu. Contoh kemarin kita di salah satu mall ada beberapa urban moms ataupun pegawai-pegawai yang memang ternyata ini Orchid Bakery. Ternyata pas dicoba, wah enak nih. Enak gitu. Iya, kenapa aku nggak ke kamu aja ya? Kenapa aku harus mesen dari luar? Mengapa aku harus order dari orang lain yang rasanya harganya mungkin lebih mahal, rasanya juga kurang gitu ya. Oke. Nah, jadi di situ sebagai tolak ukurnya bagaimana memang produk ini menciptakan persepsinya kita di mata customer. Jadi memang kita untuk UMKM dimanapun berada, kita ini bukan siapa-siapa. Kita yang harus memperkenalkan diri kita. Oke. Gitu ya. Kita bukan yang buka usaha dari banyak modal, yang langsung promo segala macam. Enggak, kita berasal dari Berproses bawah, dulu nih. berproses Dari nol. dari bawah, dari ranah UMKM. Ya. Ya, tentunya kita harus memperkenalkan diri kita dan jangan takut untuk membranding brand kita, jangan takut untuk personal branding diri kita agar orang lain kenal dengan kita, kenal dengan produk kita. Oke, luar biasa sekali. Ini salah satu ilmu mahal juga ya. Amin, yang mudah-mudahan. didapatkan cuma-cuma nih dari Bang Habibinya langsung ini ya. Nah, tadi udah promosinya dan juga udah konsisten untuk rasanya. Untuk pemesanan mungkin, apakah Orchid Bakery ini ada toko toko offline-nya? Toko gitu? offline ya, betul. Alhamdulillah toko offline kita baru berjalan 1 tahun. Oh itu. Tapi sedikit hidden gem ya, di mana kita Agak masuk ya. ada masuk ya di teras rumah sekitarnya sebesar ruangan ini bisa dibilang kita parting, kita bagi, ada bagian outlet, ada bagian ruang produksi. Jadi terpisah. Nah, di outlet kita sendiri beralamatkan di Jalan Kapten Abdullah, Lorong Saleh, dekat Terminal Pelaju. Kalau udah masuk lorong sedikit aja belok kiri, nggak jauh kok. Dimana di halamannya Kalau di Google Map ada itu Bang? ada, betul, Orchid Bakery aja, ketik di Maps ada. Nah, memang hidden gem sedikit. Nah, di sana kamu bisa datang, kita bisa bercerita. Selain kue, kita juga untuk daily kita ada roti dan jajan pasar. Oh bisa ya di situ Iya, ya. betul banget. Luar biasa sekali nih. Nah, untuk yang ternyata jaraknya jauh nih untuk datang langsung, betul. yang pengen pesan online, Betul. itu bisa juga tuh. Ya, untuk pesan online memang saat ini belum ada kita di marketplace segala macam karena memang kita masih memikirkan kuenya, ya, nggak bisa kirim yang jauh-jauh dulu karena memang karakter kuenya lembut banget. Jadi kita itu paling via WhatsApp dan via Instagram. Jadi Instagram sebagai awareness-nya kita tampilin semua produk kita yang ada di situ. Kamu mau cicip atau mau apa bisa datang ke rumah offline ataupun bisa chat-chatan di WhatsApp. Itu. Kayaknya ini enak deh. Aku mau cicip, ya udah cobain beli aja. Nanti dikirim via kurir Ojek online, maupun ojek online. Gitu. Nah, untuk yang pengen kepo, Instagramnya di mana nih Bang? Iya, boleh banget ya. Kita saling follow, nanti insya Allah di follow back. Kita di Orchid_Bakery Palembang. Orchid_Bakery Palembang. Palembangnya lengkap ya? Palembangnya betul lengkap. Jadi di sana nanti juga kalau mau DM juga akan pas respon ya? Betul, akan fast respon oleh admin nanti. Oke, baik, terima kasih Bang, luar biasa sekali. Ini saking menariknya obrolan sampai nggak ada jeda lagi ya. Biasanya kita tuh ada break dulu, tapi karena asik dengan banyak sekali sharingnya tadi, edukasinya juga banyak di sini. Jadi kita waktunya sampai lupa ya. Iya, betul. Ini udah 55 menit melanggar dari jam 11 siang. Ini artinya kebersamaan kita untuk di obrolan UMKM edisi kali ini Selasa tanggal 27 Mei 2025 sudah ada di penghujung perjumpaan nih Bang. Iya, Sebagai penutup mungkin apa yang pengen disampaikan untuk Menurut saya konsumen atau oke. pelanggan tetap atau baik yang juga untuk pendengar kita, apa yang pengen Oke. disampaikan? Untuk pendengar, calon customer maupun konsumen yang sudah kenal dengan Orchid Bakery ya. Yang belum kenal kita kenalan dulu. Orchid Bakery ini kita spesialisasi sebagai kue kering premium yang ada di Kota Palembang. Buat kamu yang kepengen cari rasa, oke, boleh banget follow Instagram kita. Dan untuk pesan-pesannya buat para UMKM ya yang ada di Kota Palembang khususnya, kita sudah sangat yakin sekali untuk rasa. Kita punya taste yang bisa dimajukan di kota ini. Namun ayolah bertumbuh untuk open minded, untuk berpikir terbuka bagaimana kita beralih dari pedagang jadi pengusaha, Iya. jadi entrepreneur ya. Jadi bagaimana kita mempelajari yang namanya branding, marketing, personal branding, dan itu tahapan kita ini masih panjang banget. Ingat, kita bukan siapa-siapa dan kita diwajibkan untuk bertumbuh. Karena kita membawa brand ini untuk bertumbuh. Jadi pesan-pesannya ya tetap semangat, bisa terus belajar, open minded, dan carilah relasi sebanyak mungkin. Relasi sebanyak mungkin yang nantinya Akan membuka peluang akan juga membuka Bang. peluang. Ternyata wah, kenal di sini jadi
reseller kita, mau jadi mitra kita, dan dari situ juga keuntungan yang bakal kita terima itu wah luar biasa banget pokoknya. Dan juga apa namanya itu, jangan pantang menyerah juga Bang ya. Jangan pantang menyerah, betul banget. Yang pasti gagal itu banyak, problem itu banyak Pasti banget. ada. Kita yang baru memulai 1 sampai 2 tahun, itu masih banyak problem, belum beres kita. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bang Habibie ya, sama-sama. yang sudah menyempatkan waktunya dan juga sampaikan salam saya buat teman-teman lainnya juga yang ada di Orchid Bakery ya. Siap. Karena waktu kita udah ada di penghujung Manca Bice, kita akan sudahi dulu untuk obrolan kita di kesempatan kali ini. Yang belum sempat mendengarkan dari awal, silakan tarik mundur di tayangan YouTube kita yang ada di Pro 4 FM Palembang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo people, DJ Kinoy Torsten, Arsinta, Nesto, Representa, one of the famous song in South Sumatra. Yes, man. Dengan perahu beda di sungai musik, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku kayu datang hari 9, mengalir gemerlap ke sungai musik rubo. Elok laku ngaisi rubo, cindo menawan, buat adesi yang terkenal malam terjatuh. Pulau kemarau malah sungai musik kesusah, nak kepusing lanjut ke sasa tekan di doni. Badan saraf pikiran resah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala cari laki. Ayah saman, bercanda mudah tapi saronian. Ayah saman, nyari laki yang bener-bener solo.